Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di podcast kita. Perkenalkan, aku Alvinsa Delia Farma dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di malam ini kita akan kembali menatap salah satu cermin paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu tragedi Kanjuruhan. 1 tahun berlalu, namun luka itu tetap terbuka, menorehkan pertanyaan fundamental tentang hak asasi manusia, akuntabilitas negara, dan esensi dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mungkin dalam sebuah ruang publik yang seharusnya menjadi ajang kegembiraan, nyawa ratusan warga negara justru direnggut oleh segala sistemik dan pelanggaran prosedur yang nyata? Dan yang terpenting, sudahkah keadilan ini ditegakkan di negara kita? Malam ini kita akan bedah tuntas akan masalah tata kelola keamanan sipil dan merenggut kembali janji negara untuk melindungi warganya sesuai amanat konstitusi. Kita akan membahas ini bersama seorang pakar yang berani bersuara lantang mengenai hak-hak sipil dan reformasi institusi. Bersama kita telah hadir Kak Isma, Sofia Ramadhani, yang bisa disapa dengan Kak Fia, mahasiswa dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Beliau akan membicarakan pencerahan kepada kita, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari kacamata nilai-nilai kewarganegaraan yang harus kita jaga bersama. Halo Kak Fia. Terima kasih sudah hadir di studio kami di malam ini. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan inti ya Kak, tanpa basa-basi ya. Oke. Jika kita lihat kronologi resminya ya dari tahun lalu, pemicu utama kematian massal itu adalah gas air mata yang ditembakkan di ruang tertutup. Dari kacamata Kak Fiani, mengapa tindakan ini tuh menjadi titik utama pelanggaran nilai-nilai kewarganegaraan kita? Kita tahu ada protokol FIFA yang melanggar gas air mata, dan kita tahu ada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak hidup. Di Kanjuruhan, kedua benteng hukum ini jebol. Pertanyaannya tuh ini Kak, apakah ini hanya masalah kelalaian prosedur, atau ini adalah wajah telanjang dari pengabdian moral dati dan legal dati negara terhadap warganya? Tunjukkan kepada kita nih Kak, di sila mana pengkhianatan terbesar itu terjadi. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat to the point ini. Saya harus tegaskan, Kanjuruhan adalah pengkhianatan kolektif terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengkhianatan ini bukan soal kelalaian. Ini adalah pilihan sadar menggunakan kekuatan yang dilarang di tengah kerumunan yang tak berdaya. Secara legal dati, negara gagal total. Gas air mata di ruang tertutup adalah ancaman yang disengaja terhadap nyawa. Ini melanggar asas proporsionalitas dan asas necessity, melanggar pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Jika negara yang
memegang monopoli kekerasan justru menciptakan kematian massal. Maka lega dadi ini melindungi warga gugur. Martabat 135 nyawa negara kita direnggut secara kecil di bawah sepatu aparat yang seharusnya mengayomi. Ke pertanyaan selanjutnya nih ya Kak, tentang akuntabilitas dan kegagalan tata kelola. Menurut Kak Isma nih ya, Kak Isma tadi itu kan menyebut kegagalan struktural. Kita lihat proses hukum secara cenderung berhenti di level pelaksanaan lapangan. Mengapa hal itu terjadi ya Kak? Dan apakah rantai komando kita ini yang berlandaskan sila keempat itu memang didesain untuk gagal dan menyeret superior responsibility, dan jelaskan kepada publik, kepada kita semua nih, bagaimana budaya impunitas di Indonesia ini bisa berkembang subur dari kegagalan tata kelola seperti ini yang terjadi ini, dan mengapa Kanjuruhan di sana itu bisa menjadi blueprint dari krisis akuntabilitas publik. Oke, itu diagnosis yang tepat. Kegagalan Kanjuruhan adalah kegagalan sila keempat, kegagalan pemimpin mengambil keputusan berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Budaya impunitas tumbuh subur karena dua hal, yaitu rantai komando kita seringkali bekerja untuk melindungi ke atas, bukan melindungi rakyat. Sistem fokus pada mengejar ikan-ikan kecil seperti pelaksana lapangan, sementara komando yang memiliki tanggung jawab atasan seperti superior responsibility lolos dari jeratan hukum substantif. Dan kedua itu akuntabilitas sistemik butuh keberanian politik. Ketika political will ini hilang, yang tersisa hanyalah keadilan prosedural semu. Kanjuruhan adalah blueprint krisis akuntabilitas kita yang menunjukkan bahwa di mata hukum, nyawa warga sipil seringkali dianggap less valuable dibanding reputasi institusi. Ini merusak keadilan substantif. Nah, yang selanjutnya nih Kak, tentang solusinya apa dan tuntutan warga negara kita. Publik menuntut keadilan sosial di sila ke-5 ya. Tapi mereka itu melihat keadilan itu berjalan berserok-serok gitu loh Kak ya. Jika kita bicara reformasi sistemik ini, apa tuntutan paling konkret dan non-negotiable dari warga negara kepada negara, dan apakah reformasi institusi keamanan harus mencakup pembentukan independen civilian oversight yang memiliki tarif, bukan hanya tempelan birokrasi, dan bagaimana kita memastikan tekanan warga di sila ketiga tidak mereda sehingga kasus ini benar-benar memicu reformasi, bukan hanya lip service atau pengalihan isu. Oke, tuntutan harus konkret dan sistemik agar keadilan sosial terwujud. Ada 3 pilar tuntutan warga negara. Yang pertama itu jaminan non-repetisi mutlak. Negara itu harus memberikan jaminan non-repetisi melalui perubahan regulasi permanen, termasuk restitusi dan kompensasi yang layak sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Yang kedua itu pembentukan independent civilian oversight berwibawa. Nah, kita butuh pengawasan yang memiliki taring. Lembaga ini harus eksternal, independen secara anggaran, dan memiliki kewenangan penuh untuk
menyelidiki dan merekomendasikan pemecatan perwira tinggi yang lalai tanpa pengawasan sipil yang kuat. Janji reformasi hanya akan menjadi lip service birokrasi. Yang ketiga itu transformasi paradigma aparat. Kurikulum itu pelatihan harus diubah total menuju paradigma polisi sipil yang menempatkan hak asasi manusia di atas segalanya. Inilah cara kita memaksa sistem kembali ke jalur Pancasila. Seperti itu. Seperti itu ya Kak. Nah, dari dimensi pencegahan filosofi nih Kak, menurut Kakak nih, tragedi ini membuat kita bertanya, bagaimana cara kita sebagai bangsa membangun kembali empati dan kesadaran kolektif agar kejadian seperti ini tuh tidak perlu terulang lagi, tidak perlu menambah korban lagi gitu loh. Dalam perspektif Pancasila, bagaimana kita bisa menggeser fokus dari penuntutan setelah tragedi menjadi keadilan preventif atau preemptive justice di masa depan? Kita harus berinvestasi pada pencegahan preventif. Keadilan preventif harus dimulai dari sila pertama dan kedua. Kita harus menginternalisasi ulang ajaran hak asasi manusia dalam pendidikan formal, kurikulum aparat hingga di setiap lini birokrasi, sehingga aparat itu melihat warga bukan sebagai ancaman yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai tuan yang harus dilayani. Selain itu, negara harus mengeluarkan regulasi yang menjamin keterbukaan data resiko di setiap acara publik dan menetapkan standar keselamatan sipil tertinggi yang non-kompromi. Keadilan preventif artinya negara harus selalu berasumsi resiko tinggi dan menyiapkan mitigasi terbaik, bukan justru menjadi sumber resiko itu sendiri. Begitu ya Kak. Kalau dari peran media dan teknologi nih Kak, kita hidup sekarang itu kan di era digital nih ya, apa-apa itu di video gitu kan ya. Ribuan video amatir itu dari Kanjuruhan itu menjadi bukti krusial di luar narasi resmi nih. Menurut Kak Via nih, bagaimana peran aktif media dan teknologi termasuk citizen jurnalis dapat digunakan ya Kak sebagai alat untuk memaksa akuntabilitas digital dan transparansi dalam sistem keamanan kita, sehingga kasus serupa yang tidak bisa lagi dikaburkan informasinya. Di era post-truth, media dan teknologi adalah benteng terdepan melawan struktural immunity. Di Kanjuruhan kan kamera ponsel warga menjadi hakim dan jaksa pertama yang membongkar narasi resmi. Ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas digital. Media massa harus proaktif memverifikasi dan mempersiapkan bukti-bukti digital dari warga. Negara harus diwajibkan oleh undang-undang untuk memasang dan membuka akses CCTV secara transparan di setiap public space sebagai bagian dari mekanisme civilian oversight. Generasi muda harus didorong menjadi digital watchdogs. Gunakan media sosial atau sila ketiga bukan hanya untuk menyuarakan emosi, tapi untuk menyebarkan fakta dan memori, memastikan bahwa cahaya kebenaran selalu lebih terang daripada upaya pemadaman informasi oleh sistem. Seperti itu ya Kak. Nah, sebagai penutup nih Kak, menutup kita di malam ini, jika tragedi Kanjuruhan adalah cermin, apa yang harus kita sebagai warga negara Indonesia nih ya Kak
lihat di dalamnya apa tugas terberat dari tugas terberat kita nih sebagai sebagai generasi muda ya. Pasca Kanjuruhan agar 135 nyawa ini itu menjadi api abadi yang menyalakan kesadaran, bukan sekedar sejarah kelam. Berikan kepada kita semua ini satu call to action yang paling penting agar nilai-nilai kewarganegaraan kita ini dari hulu ke hilir itu benar-benar hidup gitu loh Pak. Jika Kanjuruhan adalah cermin, kita harus melihat kerapan perlindungan hukum kita. Tugas terberat kita, khususnya generasi muda, adalah menjadi penjaga memori kolektif. Jangan biarkan Kanjuruhan menjadi statistik. Jaga memori 135 nyawa itu sebagai api abadi yang menyalakan kesadaran kritis. Tunjukkan solidaritas korban dan gunakan setiap platform sebagai ruang pendidikan kewarganegaraan kritis yang menuntut akuntabilitas, menolak impunitas, dan menjaga martabat manusia. Mari kita pastikan nyawa yang hilang ini menjadi tonggak reformasi moral dan hukum, dan memastikan Indonesia benar-benar berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti itu ya Kak ya. Jadi ceritanya tuh sangat kelam sekali ya Kak ya. Oke. Nah jadi tadi itu cerita tentang tragedi Kanjuruhan yang sangat pilu sekali ya. Keadilan di negara kita ini benar-benar tidak berjalan sesuai dengan sila Pancasila ya Kak ya. Jadi demikian itu diskusi mendalam kita bersama Kak Fia yang telah mengupas tuntas kegagalan struktural dan pentingnya akuntabilitas pasca tragedi Kanjuruhan. Sebenarnya sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Semoga kalau ada acara yang besar di sebuah ruangan tertutup itu tidak memakan korban lagi gitu ya Kak. Semoga juga keadilan di negara kita ini itu benar-benar berjalan lebih maju, berjalan sesuai sila-sila yang ada di Pancasila juga. Kita diingatkan kembali seperti yang telah disampaikan bahwa keadilan sosial dari sila kelima bukanlah hadiah bagi kita sebagai generasi muda, melainkan tuntutan yang harus diupayakan secara konsisten oleh warga negara yang kritis. Dan jangan lupa kepada tragedi Kanjuruhan, jadikan tragedi 135 nyawa ini sebagai momentum untuk menumbuhkan solidaritas korban dan mengawal reformasi institusi keamanan agar nilai-nilai kewarganegaraan, terutama di hak untuk hidup dan kemanusiaan yang adil dan beradab, benar-benar menjadi pilar utama di negara kita yang negaranya itu sangat rapuh ya. Untuk kali ini tuh saya mengakui negara kita, negara Indonesia itu sangat rapuh sekali, sudah tertinggal jauh oleh negara-negara maju loh Kak. Jadi sangat-sangat memprihatinkan ya Kak ya. Jadi itu tadi itu di malam yang agak dingin dan mendung ini ya Kak. Terima kasih atas waktunya Kakak sudah datang ke studio kita dan mengasih pencerahan kepada kita terkait tragedi Kanjuruhan yang sangat pilu ini, yang sangat memprihatinkan dan sangat-sangat menguras kacamata kita dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri juga loh. Semoga yang disampaikan Kak Fia ini menjadi
bekal kesadaran bagi kita semua sebagai warga negara yang semoga menjadi warga negara yang kritis nih Kak. Bagi Anda para pendengar malam ini, ingatlah kewarganegaraan yang baik adalah kewarganegaraan yang kritis dan berani menuntut haknya. Mari kita terus kawal proses hukum ini, jangan biarkan 135 nyawa hilang sia-sia begitu saja. Saya, Alvinsa Delia Farma, pamit undur diri dari podcast kita malam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam dan mari kita jaga Indonesia dengan keadilan. Iya sih. Dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. 1 tahun berlalu, namun